Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tema ad-dirasah, yaitu studi. Penting bagi mahasiswa untuk mengenali tentang ad-dirasah. Di antaranya adalah berapa lama kuliah, bagaimana sistem pembelajaran, bagaimana bentuk tugas. Ini membantu untuk kesuksesan dia ketika menempuh studi. Kalau tidak tahu tentunya ya ini sangat kurang ya, maka perlu untuk mempelajarinya. Misalnya saya ambil ini di salah satu universitas di Al-Jami' Al-Malik Faisal, juga diatur sebuah ketentuan misalnya tentang kehadiran mahasiswa di kelas, atau untuk sekarang menggunakan sistem online. Di sini juga diatur misalnya idza qallat nisbatu hudurihi fihi an 75% min al-muhadarah wa durus al-amaliyah al-muhaddadah khilal fasl ad-dirasi. Jadi termasuk di antaranya adalah tentang kehadiran 75%. Di sini juga misalkan mengambil cuti juga diatur al-i'tidhar anid-dirasa atau izin-izin yang lain, al-inqita anid-dirasa atau mungkin keluar dia pindah atau apa. Jadi untuk mengenali hal-hal seperti ini menjadi seorang mahasiswa itu menjadi sangat penting. Juga mengenali persyaratan-persyaratan masuk, qubulul tulab al-mustajidin. Apa persyaratan-persyaratan masuk ini bagi yang memang akan masuk di universitas ya, akan kuliah. Tapi kalau sudah masuk berarti mengenali misalkan tadi nizam ad-dirasah, al-hadf wal wal adhafah. Misalnya mengambil mata kuliah, menambah, mengurangi. Terus kemudian keluar, artinya ingin pindah, ataukah dia lulus, dan hal-hal yang lain itu, atau ini at-tahwil, pindah universitas. Hal-hal semacam ini perlu dikenali bagi seorang mahasiswa. Di sebuah universitas atau di fakultas itu juga perlu kita kenal istilah, misalnya di kampus ya itu ada rektor, kemudian para wakil rektor, dekan, kemudian ketua program studi. Nah, ini beberapa istilah yang penting untuk dikenal. Rektor itu raisul jami'ah, yaitu terus kemudian misalnya dekan itu amid al-kulliyah. Itu beberapa istilah di dalam bahasa Arab. Selain itu kita coba akan melihat salah satu tugas mahasiswa itu adalah membuat artikel. Ini yang penting juga. Seperti apa sih menjadi mahasiswa? Nah, itu penting untuk mampu untuk membuat artikel. Biasanya salah satu tugas yang diberikan oleh dosen itu adalah membuat artikel. Nah, di sini saya mengambil salah satu artikel salah seorang mahasiswa tentang dia mengambil satu tema hukukul insan fil Qur'anil Karim, yaitu human rights, hak-hak manusia, hak asasi manusia di dalam Al-Quran, yang ditulis oleh saudara Laila Al-Akil. Al-Mulakhas ini abstrak. Jadi artikel, makalah biasanya punya ketentuan atau template dan aturan yang baku.
Misalnya urutannya judul, kemudian nama, kemudian abstraksi. Abstrak atau al-mulakhas ini adalah gambaran ringkas dari seluruh artikel ini. Jadi misalkan artikelnya ada 6 halaman, maka al-mulakhas ini menjadi ringkasannya atau kita kenal dengan istilah abstrak. Di sini mendeskripsikan tentang tujuan penelitian, hadaful bahth, tujuan penelitian. Kemudian juga tentang metode penelitian. Metode penelitian dan juga hasil dari sebuah penelitian. Di akhir biasanya ada yang namanya al-kalimat al-miftahiyah, yaitu kata-kata kunci di sini. Kata kunci ini bukan bermakna bahwa kata-kata kunci ini kata-kata yang ada di sini, tetapi di sini adalah kata-kata kunci yang menggambarkan dari abstraksi ini itu kata-kata apa. Tidak otomatis misalnya tertulis di sini harus tertulis di sini, tidak. Tetapi kata kunci ini adalah kata yang perlu ada, yang representasi dari gambaran dari mulakhas ini. Nah, ini adalah strukturnya. Kemudian, nah ini ada dilengkapi dengan bahasa Inggris. Kemudian ini ada pendahuluan. Pendahuluan ini adalah gambaran tentang latar belakang apa yang kemudian mengawali seorang mahasiswa melakukan sebuah penelitian. Mushkilatul bahthi. Ini adalah rumusan masalah atau permasalahan-permasalahan yang ingin dikaji. Ahdaful bahthi, tujuan. Ahammiyatul bahthi, yaitu urgensi penelitian ini apa. As'ilatul bahthi, pertanyaan. Manhajul bahthi, ini adalah metodologi penelitiannya. Al-manhaj al-wasfi at-tahlili, al-manhaj al-muqaran, ini adalah salah satu metodologi di dalam melakukan penelitian. Ad-dirasat as-sabiqah, ini adalah studi literatur yang relevan atau mengkaji tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh seseorang sebelumnya tentang tema yang akan kita tulis. Ini perlu dilakukan untuk melihat sampai mana peneliti atau seorang penulis itu melakukan sebuah tinjauan atau sebuah penelitian, sehingga penelitian kita ini bersambung dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk sekaligus menghindari pengulangan-pengulangan yang sama. Misalnya di sini dia menjadikan salah satu kajian tinjauan pustakanya adalah Al-Manhaj Al-Akhlaqi wa Huququl Insan fil Qur'anil Karim. Buku ini dijadikan sebagai salah satu tinjauan yang temanya mendekati tema yang dia tulis. Ini juga membahas tentang hukukul insan fil Islam. Maka sidus syariah wa hukuk al-insan. Nah, ini adalah salah satu gambaran penting. Kemudian setelah itu baru melakukan pembahasan al-bahath, membagi al-fasul awal, berangkat dari sebuah definisi ta'rif secara lughawiyan dan istilahian. Kemudian mengkaji, membahas, mendiskusikan, terus